semuanya, salam kenal, nama aku Widi. Di video sebelumnya, aku udah pernah bahas kenapa sih kita harus mulai berinvestasi dari sekarang. Dan di video itu juga aku ada mention, sebelum kita berinvestasi, kita harus punya dana darurat. Nah, teman-teman semuanya, udah punya dana darurat belum? Di saat perekonomian yang penuh dengan tantangan, masyarakat sudah mulai sadar untuk menabung dana daruratnya pada instrumen investasi. Dengan harapan di masa yang akan datang, situasi yang tidak pasti terjadi bisa dihadapi dengan simpanan dana yang cukup. Dana darurat itu harus punya semua orang loh. Jadi sebenarnya dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak di keadaan yang darurat dan yang nggak terduga. Teman-teman pernah dengar tentang piramida keuangan nggak? Nah, di piramida keuangan itu yang paling dasarnya itu adalah dana darurat. Dana darurat itu penting untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang mendadak dan harus dibayarkan pada saat itu juga. Contoh, pada saat PHK dan tidak dapat pekerjaan, kecelakaan, sakit, yang harus hutang sana-sini karena untuk biaya operasi, mutasi kerja misalnya, pindah ke provinsi yang lebih jauh dan harus mulai kehidupan dari nol lagi, sewa rumah dan lain-lain, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin udah banyak banget ya akun-akun finansial yang membahas tentang dana darurat ini. Tapi di sini aku akan tetap membahasnya karena dana darurat itu penting, malah penting banget. Mau mahasiswa, masih single, sampai sudah berkeluarga pun harus punya dana darurat. Kayaknya banyak orang yang males sih untuk nyiapin dana yang nganggur untuk sesuatu yang belum pasti. Mungkin ada yang mikir, buat apa sih siapin dana darurat? Kan aku udah punya asuransi. Emangnya kamu yakin asuransi itu udah nge-cover semuanya? Coba deh dibedah lagi polisnya, udah sesuai belum dengan kebutuhan kamu? Kalau belum, dana darurat ini bisa menjadi penyelamat. Kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan, tapi dengan menyiapkan dana darurat, kita bisa mulai mitigasi risiko dari sekarang. Sama kayak sekarang ini, siapa sih yang menyangka bakal datangnya pandemi dan banyaknya perusahaan yang kolaps, bahkan mem-PHK karyawannya secara besar-besaran. Mungkin sebagian dari kita ada yang dirumahkan ya, gara-gara pandemi ini. Ngomong-ngomong soal penghasilan, kebanyakan orang tuh kalau penghasilannya meningkat, gaya hidupnya juga ikutan meningkat. Sebenarnya sih nggak masalah, yang penting kamu memperhatikan rasio hutang, jangan terlalu besar dari pendapatan. Kata ahli finansial, idealnya rasio hutang itu adalah 30% dari pendapatan bulanan kamu. Terus penting juga nih, untuk menyisihkan uang buat tabungan dan dana darurat. Biar sewaktu-waktu ketika kamu kehilangan pekerjaan, kamu masih ada penghasilan, dan kamu bisa bertahan hidup sampai beberapa bulan ke depan, sampai kamu menemukan pekerjaan yang baru. Oke, next kita bahas ya tentang dana darurat ini. Yang pertama, berapa sih dana darurat yang dibutuhkan? Sebenarnya, nggak ada angka khusus ya untuk menyiapkan dana darurat ini. Jadi ada perumpamaan, dua orang yang bekerja dengan gaya hidup yang berbeda. Nah, tiap orang berbeda ya jumlahnya, sesuai dengan pengeluarannya dan sesuai dengan status perkawinannya. Contoh penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Status perkawinannya single. Jadi kalau single itu 6 kali pengeluaran. 6 kali di sini maksudnya adalah jangka waktu yang disiapkan dalam keadaan darurat. 6 bulan sepertinya cocok pada saat sekarang ini. Dulu itu bisa 3 kali pengeluaran. Tapi kalau dilihat setelah pandemi ini, bahkan ada yang 6 bulan pun belum mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi jika teman-teman sebelumnya masih bingung nih dengan angka 6, 9, 12, maksudnya itu ya teman-teman ya, 6 bulan untuk bisa bertahan hidup ketika kita kehilangan pekerjaan, sampai kita mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi kalau single itu 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, kira-kira kalau 5 juta per bulan, berarti dia harus menyiapkan dana darurat sebesar 30 juta rupiah. Nah, dibandingkan dengan yang sudah menikah, yaitu sekitar 9 kali, sampai 12 kali pengeluaran. Kenapa sih nggak langsung 20 kali aja? Kalau 20 kali berarti nggak efektif dong, terlalu banyak kan uang yang nganggur. Padahal bisa dialihkan kepada instrumen investasi yang returnnya lebih besar. Nggak hanya didiamin gitu aja, kan nggak ada return sama sekali. Lalu yang kedua, dana darurat ini disimpan di mana, Kak?
Nah, untuk dana darurat ini, penyimpanannya pilih produk keuangan yang aman, liquid, dan mudah dijangkau. Contohnya, rekening, deposito, emas, dan reksadana pasar uang. Kalau aku pribadi, dana darurat ini aku bagi menjadi 50-50. 50% tabungan di rekening, jadi pencairannya tuh kapan aja bisa, kapanpun dibutuhkan udah ready gitu. Dan yang 50% lagi dikelola di investasi. Di investasi itu maksudnya ada di emas, yaitu logam mulia, deposito, dan reksadana pasar uang. Ya, salah satu instrumen investasi yang bisa digunakan adalah reksadana pasar uang. Kenapa sih RDPU cocok untuk dijadikan investasi yang tepat untuk penyimpanan dana darurat? Jawabannya, karena kamu nggak perlu repot-repot untuk menghitungnya. Karena sudah ada manajer investasi yang telah bekerja secara profesional untuk mengelola uang kamu dan diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, simak video aku ya sebelumnya tentang investasi reksadana untuk pemula. Nanti aku kasih linknya di atas. Alasan kedua yaitu liquid dan mudah dicairkan. Jika teman-teman butuh uang dan keadaan darurat dan penting, reksadana pasar uang ini mudah sekali dicairkan tanpa menunggu jatuh tempo. Jadi tidak ada biaya tambahan jika kita ingin mencairkan uang itu. Beda dengan biaya administrasi atau transfer, beda bank gitu. Lalu yang ketiga, bebas pajak. Investasi reksadana ini tidak termasuk objek pajak seperti tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat ketiga huruf I. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, di undang-undang itu jelas ya teman-teman ya, ini nggak ada pajak sama sekali. Yang keempat, tingkat resiko yang rendah. Reksadana pasar uang memiliki fluktuasi yang relatif rendah dan pergerakan aset yang relatif stabil. Nah, alasan itulah saat pasar gonjang-ganjing bergejolak, kinerja reksadana pasar uang ini tetap positif. Itu alasannya kenapa reksadana pasar uang tepat dan cocok untuk menyimpan dana darurat kalian, karena memiliki tingkat risiko yang rendah. Lalu yang kelima adalah murah. Ya, pembelian reksadana pasar uang itu relatif murah loh. Reksadana pasar uang ini bisa dibeli dengan harga yang murah dan terjangkau. Bisa mulai dari Rp100.000 aja. Contohnya seperti Sukor Invest Syariah Market Fund. Seperti Sukor Invest Syariah Money Market Fund dengan return 6,89% dengan total dana pengelolaannya sebesar 792,77 miliar dengan tingkat risiko yang rendah. Wow, kalau bahas investasi ini asik juga ya. Selamat menyiapkan dana darurat kamu ya. Nah, apakah dana darurat ini bisa dicicil? Boleh banget. Silahkan dicicil ketika kalian mendapatkan gaji. Misalnya teman-teman dapat bonus nih, atau tunjangan, bisa banget untuk nambah dana darurat. Nah, perumpamaannya seperti ini. Ada seorang mahasiswa, single, belum menikah ya. Pengeluaran bulanannya itu yaitu Rp3 juta. Penghasilan bulanannya Rp5 juta. Dana darurat yang harus disiapkan single yaitu 6 kali Rp3 juta, yaitu Rp18 juta. Nah, dari pendapatannya Rp5 juta, kan ada sisa nih 2 juta. Ini bisa kamu simpan menjadi tabungan dana darurat. Jadi, ada sekitar 9 bulan kamu bisa mengumpulkan uang sebanyak Rp18 juta. Bisa saja pada saat kamu meminimalisir bookkeeping atau pembukuan kamu bisa hemat Rp500.000 dengan meminimalisir kebutuhan bulanan. Rp500.000 itu bisa kamu tabung ke dalam tabungan dana darurat. Kamu bisa tabung itu untuk tambahan dana darurat kamu. Jadi waktu yang dibutuhkan nggak terlalu lama, nggak sampai selama 9 bulan. Kamu nggak harus nyiksa diri buat langsung mengumpulkan dana darurat itu. Bisa langsung cek video aku ya sebelumnya. Semuanya disesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing. Well, yuk teman-teman, segera kumpulkan dana darurat kalian. Dana darurat itu harus kalian kumpulin dan harus kalian siapkan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan ini membantu ya. Silakan diikuti langkah-langkahnya. Dana darurat itu harus dimiliki oleh semua orang, mau mahasiswa ataupun yang sudah bekerja ataupun yang sudah menikah, wajib
memiliki dana darurat. Dicicil aja dulu biar nggak terlalu berat. Ingat ya, mengumpulin dana darurat itu jangan sampai menyusahin kamu. Disesuaikan aja dengan kemampuan kamu. Ayo semangat mengumpulkan dana darurat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, dan share di sosial media kamu. Barangkali teman-teman kamu ada yang butuh juga. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.